94.9 Gus FM, Good News for the Family. Selamat siang, Good News Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang akan menemani Good News Family tentunya. Kali ini dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Panti Lasa Dr. Cipto Semarang yang akan hadir di setiap hari Jumat siang gitu ya untuk ngobrolin tentang kesehatan bersama dengan Anda Good News Family. Jadi buat Anda yang mungkin mau nanya silakan. Mau ikutan ngobrol barengan kita? Boleh banget ya. Kirimkan melalui WhatsApp di nomornya kita. Dan sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan saya ada Dokter Evan. Selamat siang dok. Selamat siang. Ya apa kabar dok? Baik, sehat-sehat, Bu. Oke, ada di rumah sakit ini? Oh, enggak. Lagi tidak di luar kok. Lagi di luar ya. Baik, dan siang hari ini kita akan bahas satu tema yaitu aritmia. Nah, jadi buat Anda yang mungkin mau ngobrol nih bersama dengan Dokter Evan, ini apa sih aritmia itu gitu ya? Boleh deh, silakan kita ngobrol bersama dengan saya juga di sini. Jadi Ningrum juga nggak ngerti, belum paham juga tentang aritmia ini, jadi kita bisa obrolin ini. Jadi nanti buat Anda yang mau mau join boleh ya. Kira-kira ya nanti kita punya waktu cukup panjang kok untuk ngobrol hari ini. Oke, dok, aritmia ini apa sih dok? Mungkin dokter Evan bisa jelaskan terlebih dahulu tentang aritmia ini. Ya, jadi aritmia ini sebenarnya adalah kelainan ritme jantung ya, Bu. Hmm, Jadi secara garis besar namanya aritmia adalah ritme jantung yang tidak sinus. Sinus itu artinya beraturan. Kalau aritmia berarti tidak beraturan, seperti itu. hmm, 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 Aritmia sendiri bisa terjadi di kondisi yang denyut jantungnya normal. hmm, Normal itu antara 60 sampai 100 per menit. Ya, kita normalnya itu denyut jantung itu sekitar semenit 60 sampai 100. Kalau di hmm, hmm, atas 100 namanya takikardi. Kalau di bawah 60 namanya bradikardi. Jadi kondisi tersebut bisa terjadi di kondisi yang normal, kemudian kondisi yang denyutnya cepat, ada yang kondisi denyutnya lambat seperti itu. hmm, hmm, hmm. Oke, jadi ini adalah kelainan ritme jantung. Nah, si aritmia ini apakah spesifik untuk dalam artian orang dengan usia tertentu atau siapa saja bisa terjadi hal ini? Ternyata siapa saja bisa terjadi, bahkan pada anak kecil juga bisa. Oh, Pada bayi pun bisa terdeteksi aritmia. oke oke. Jadi ini Jadi siapa saja? kelainan ini kelainan jantung ya, Bu. Jadi termasuk kelainan jantung. Heeh, Nah, tapi khasnya ini adalah eh, kelainan iramanya. Jadi bukan pembuluh darahnya, tapi irama. Irama itu apa sih? heeh, Jadi di jantung itu kan kita berdetak ya, Bu. Itu ada kelistrikannya. Nah, heeh, di sini yang terganggu itu kelistrikannya. heeh, heeh, heeh. Oke, nah kalau mungkin orang seringkali ditanya, tanya juga gitu ya dok ya. Terus ini sebetulnya penyebabnya apa? Atau memang ada kondisi-kondisi bawaan tertentu yang menyebabkan seseorang bisa terkena aritmia ini? Oke, jadi penyebabnya itu ternyata banyak sekali, Bu. Jadi Hmm. penyebabnya bisa juga karena akibat komplikasi dari gangguan anatomi, atau memang adanya gangguan elektrifikasi jantung, Bu. Paling sering seperti itu. Mm-mm, mm-mm. Oke, jadi memang gangguan elektrik jantungnya sendiri gitu ya, terus Nah, komplikasi juga bisa. ya, gangguan elektrik jantung bisa macam-macam. Mm-mm. Penyebabnya akibat elektrolit, bisa Oh, jadi mm, elektrolit yang kacau, kalsiumnya turun, mm, mm, mm. kemudian kaliumnya terlalu tinggi. Nah, itu semua bisa menyebabkan gangguan elektrifikasi jantung. Oke, artinya memang ada penyebab dari luar gitu ya dok ya. Dalam artian gini Iya, betul. dari luar tubuh yang menyebabkan terus kemudian ada aritmia. Ini kalau kayak elektrolit yang kacau ini kan secara tidak sadar sebetulnya kita juga sering mengalami hal-hal seperti ini gitu kan dok? Iya, jadi memang kondisi kalau misalnya tidak terlalu sering itu sih biasanya normal. Tetapi Hmm. kalau terus-terusan itu bisa Mm-mm. menyebabkan komplikasi jantung. Jadi jantungnya bisa menyebabkan bengkak, bisa ada problem seperti itu. Oke, Jadi nah.
Kalau misalnya apa kita tidak ketahuan, biasanya ya tadi tiba-tiba apa ada komplikasi, jadi pembengkakan jantung seperti itu. Oke dok. Nah ini Nah, yang gejala kita dok, bicara gejala. gangguan Mm. Oke, halo dok. Suara dokter terputus-putus nih. Enggak. signifikan. Saya nggak dengar suara dokter dan tadi sempat terputus-putus. Oke, sebentar ya Gus Shell ya. Mungkin ada gangguan sinyal. Tapi harapannya sih lancar deh. Sebentar. Ya, sudah Iya. kedengeran dulu. Udah, Ya, udah, udah, udah. Oke, silakan dok. ya, tadi kan penyebabnya karena gangguan impuls elektrik jantung ya. Impuls elektrik jantung ini penyebabnya ya banyak, bisa karena kelainan tadi elektrolit. Kemudian ternyata ada beberapa jenis penyakit yang dapat memicu, Bu, seperti gangguan tiroid, Oke. kemudian terutama hipertiroid ya. Mm-mm. Kemudian juga apa seperti hipertensi, diabetes, dan beberapa obat juga dapat memicu terjadinya aritmia jantung, Bu. Seperti obat pilek yang meningkatkan seperti meningkatkan denyut jantung itu bisa meningkatkan resiko seperti itu. Hmm, hmm, hmm. Jadi Nah, tadi kalau misalnya hubungannya sama elektrik kan yang tadi lah. Kalau yang anatomi berarti ya bisa kena kelainan katup jantung, penyakit jantung bawaan, penyakit jantung koroner, gagal jantung, lah seperti itu. oke. Ini kalau komplikasi anatomi. Nah, Bukan kalau komplikasi. Jadi penyebab oh terjadi. penyebabnya. Nah, itu jadi dua bagian besar itu karena memang gangguan impulsnya yang disebabkan Mm-mm, misalnya gangguan elektrolit, penyakit-penyakit lain, dan mm-mm. memang gangguan anatomi jantungnya seperti itu. Oke. Lah, pola hidup ternyata juga ada yang sangat berpengaruh. Hmm, Stres itu ternyata bisa memicu, Bu, karena dia akan merangsang para simpatis kita. Simpatis kita kan meningkatkan denyut jantung. Nah, itu yang dapat menyebabkan istilahnya dapat memicu. Terus kurang tidur, merokok, alkohol, nah, itu sangat bisa sekali, Bu. oke. Jadi ternyata banyak juga ya. Iya. Nah, gejalanya apa sih paling sering? Ya, tadi kan memang ini bisa denyutnya cepat, denyutnya lambat, atau denyutnya normal. Mm, Tetapi gejalanya biasanya tidak nyaman di daerah dada. Dada kok rasanya tidak enak. Apalagi kalau yang denyutnya cepat, pasti berdebar-debar rasanya. Ketika mm, keluhan yang denyutnya lambat juga bisa. Nah, ketika ini keluhan biasanya ada pusing, keringat dingin, sesek, dapat lelah lah. Ini perlu kita periksakan seperti itu. Jadi gejalanya itu memang tidak spesifik mengarah nyeri dada itu enggak. Cuman kadang-kadang bisa dadanya merasa enggak enak aja, berdebar-debar gitu. mm, mm, mm. Jadi memang gejalanya memang tidak spesifik seperti kalau serangan jantung gitu ya atau jantung koroner ada nyeri lah, ada ini tapi memang tadi tidak nyaman di daerah dada atau berdebar-debar, kalau denyutnya cepat terus pusing, bisa jadi cepat lelah atau eh tadi ada lemes gitu ya dok ya. Nah, kalau misalnya itu terjadi, dia bisa bisa ini nggak sih dok? Dalam arti kan ada beberapa orang pernah gitu ya ketemu orang yang seringkali kita di berdebar-debar gitu ya. Terus tapi nanti setelah itu dia oke lagi gitu. Dia bisa balik balik dalam arti gimana ya? Kayak gejala itu mereda dengan sendirinya atau Tergantung ya, Bu. Kalau sudah tadi kan ada penyebabnya kelainan anatomi atau kelainan elektrik jantung. Nah, kalau misalnya kelainan anatomi ya sudah. Anatominya sudah bermasalah ya harus ada tata laksana yang diobati yang lain juga, Bu, begitu. artinya menetap sebelum dia tertangani. Ya, harus diatasi dulu penyebabnya. Kalau misalnya gangguannya sudah
menyebabkan memang impulsnya. Jadi kelistrikan jantung itu kan ada namanya AV node, SA node. Lah itu ada kelainannya ya tindakannya ya berarti harus sampai dengan tindakan dengan obat-obatan nggak bisa ya menggunakan namanya tindakan ablasi. Hmm, oke. Nah, kalau ini kan tadi kita juga ngomongin bahwa si gangguan elektrik jantung ini bisa juga atas gangguan dari beberapa penyakit gitu. Tapi apakah semua tadi kayak penderita diabetes, Oh, hipertensi? itu meningkatkan resiko saja Bu, karena Oh, kan terjadinya resiko untuk seperti apa seperti hipertiroid itu kan jadi metabolisme elektrolitnya juga mulai terganggu seperti itu. oke. Nah, Eh, Dok, tadi kan dokter ya, sempat menyampaikan kalau diabaikan gitu ya. Ini apakah ada dalam artian gini, orang bisa sering mengabaikan si aritmia ini apakah karena orang nggak sadar dengan itu atau gimana sih, Dok? jadi karena kalau misalnya kita tidak terdeteksi, itu kan berarti beban jantungnya itu kan meningkat ya. Mm-mm. Apa eh, misalnya ternyata denyutnya sering cepat, orang yang tidak aritmia pun kalau denyutnya cepat terus kan resiko bengkak jantung seperti itu. Hmm, 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 hmm. Ya, apalagi kalau ada aritmia. Aritmia itu kan juga nanti resikonya selain membengkak jantung juga ada resiko terjadinya seperti mudah terjadinya sumbatan, Bu. Kan atau terjadinya trombus karena ya kan iramanya tidak teratur. Lah itu mudah terjadi trombus seperti itu. Hmm, Jadi bisa bisa meningkatkan resiko serangan jantung. Nah, seperti itu juga. oke. Nah, ini aritmia ini kan tadi kalau kita ngomong ya, semua usia bisa. Jenis kelamin lebih sering wanita, pria atau semuanya juga sama? Memang sama ya, Bu ya. Mm. Cuman kadang-kadang kalau usia yang lebih wanita di wanita pada umumnya sebelum menopause itu tetap resikonya lebih rendah, tetapi setelah menopause resikonya lebih tinggi. Oh, karena dia hormon ininya sudah, Nah, hormon estrogennya itu kan melindungi juga. jadi buat para wanita yang sudah masuk ke masa menopause, medical check up itu penting ya dok ya? Betul sekali. Jadi Mm. medical check-up itu memang lewat dengan EKG sederhana kita bisa menentukan itu aritmia atau enggak. Jadi memang kalau kita mau tahu untuk kelainan jantung, irama jantung, alat yang paling tepat yaitu ya EKG. EKG nanti kalau misalnya sudah EKG-nya normal ya nanti dicoba di treadmill dilihat ketika ada beban jantung ditambah keluar enggak gangguan irama jantungnya seperti itu. Hmm, 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 hmm. Jadi ketika di EKG terus nanti bahkan kalau ya kalau beberapa ini kan kalau eh, medical check up itu ada yang pakai treadmill juga untuk lihat si irama jantungnya itu juga ya biar bisa ketahuan di situ. Nah, ini tuh kayak apa sih kalau mungkin buat beberapa orang aritmia gitu. Jadi ternyata gangguan jantung itu bukan melulu kayak kita beberapa kali ngobrolin ini adalah ada lagi kelainan irama atau ritme jantung gitu. Ya, faktor risikonya itu memang bertambah usia, Mm-mm. kemudian riwayat keluarga, Bu. Ternyata genetik ini pengaruh sekali. Oke, oke. Jadi bertambahnya usia itu meningkatkan resiko dan ada bila orang tua punya riwayat juga, maaf, ada sempat kematian mendadak yang dicurigai bukan serangan jantung, terutama usia muda. Nah, itu yang perlu di-aware, apakah jangan-jangan itu ada kelainan irama yang berbahaya. Hmm. Oke dok, si aritmia ini sendiri bisa nggak sih sampai sebagai penyebab tunggal kemudian terjadi fatal? Oh, sangat bisa sekali. Kata irama, jadi gangguan irama jantung ini istilahnya kita bagi saja ada yang berbahaya dan maksudnya lebih aman ya seperti itu. Kalau yang kondisinya berbahaya sampai menyebabkan namanya ventricle tachycardia atau itu sebenarnya sudah jantung sudah mau berhenti, Bu, begitu. Hmm. Jadi memang irama jantung ini memang kalau dibahas secara luas itu banyak. Jadi seperti tadi denyutnya yang cepat, nah itu adalah irama jantung yang berbahaya yang cepat.
ada seperti SVT, kemudian ada atrial fibrilasi respon cepat, kemudian ada ventricle tachycardy. Mm, Nah, itu yang respon-respon bahaya itu yang bisa menyebabkan serangan kematian mendadak, Bu, seperti itu. Kemudian ada torsade de pointes, nah itu iramanya sangat berbahaya sekali. Dan selanjutnya pun kalau maaf, irama yang di bawah normal atau bradikardi itu juga terjadi, misalnya ada AV block, nah, seperti itu. Jadi memang penyakit irama ini komplikasinya kalau yang sudah akibat kelainan jantung, anatomi jantung, itu yang resikonya biasanya, maaf, tingkat keparahannya lebih tinggi. Karena sudah ada kelainan anatomi dan kelainan irama jantung begitu. Jadi penyebabnya iramanya berubah itu ya karena kelainan anatomi terlebih dahulu begitu. Jadi itu komplikasinya malahan begitu. Hmm. Nah, em, kalau ini Dok, apa sih yang harus diwaspadai gitu ya? Orang ketika gejala seperti apa, kondisi seperti apa, sehingga dia harus waspada bahwa ini ada menuju ke kelainan irama. Ini penyakit tuh kayaknya disebutnya enak banget gitu ya, irama gitu ya, dari irama jantung. Dan itu bisa satu jadi berbahaya gitu loh. Ini gimana Ya, Dok? kalau fokus ini cenderung mana nih kelainan irama pasti adalah keluhan dulu. Jadi ada Mm, keluhan seperti nyeri dada, dada tidak enak, sering pusing, mm, kemudian berdebar-debar. Nah, itu pasti kita akan lakukan pemeriksaan screening sederhana, yaitu tadi lewat rekam jantung. Dengan lewat rekam jantung saja kita sudah bisa mengetahui. mm. Ini ya, eh ini pengalaman saya sih. Saya tuh kayak kalau ini kayak mungkin buat beberapa orang ini berdebar-debar yang seperti apa? Ada beda nggak? Orang itu kan kadang-kadang kayak deg-degan gitu ya tiba-tiba. Misalnya menghadapi situasi terus tertentu gitu ya, atau tanpa ini tiba-tiba kayak berdebar-debar. Itu yang seperti apa sih sebetulnya? Dok bisa dijelasin nggak sih hal ini? Debat itu ya kondisi tidak nyaman di daerah dada. Biasanya Mm-mm. disertai dengan denyut nadi yang meningkat, Bu. Denyut nadi meningkat itu Oh. di atas lebih dari 100. Jadi kalau memang kita cek nadinya kita merasa cepat sekali di atas 100, ya Mm-mm. mungkin saja itu namanya takikardi. Takikardi pun bisa yang normal. Normal itu ya ketika kita aktivitas olahraga, aktivitas berat, ya itu nadinya pasti meningkat. Tetapi bisa dipengaruhi faktor lain seperti psikis, Mm-mm. kemudian penyakit Iya, iya. Psikis ini. juga. Mm-mm. Psikis ini kan memang kayak stres gitu ya, kayak ada stresor em, yang menekan gitu ya, ada stres yang mungkin di ini jadi terus kemudian terjadi ini apa berdebar-debar itu ya dok ya. Ya, Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ini yang harus harus diketahui tadi. Kalau kapan seseorang harus segera dibawa ke unit kesehatan lah gitu ya. Kalau misalnya ini sebagai tanda bahaya. kalau itu ketika ada kelainan dada tidak enak sebaiknya tetap segera diperiksakan, Bu. Karena kan kita tidak tahu kelainannya itu betul irama, betul yang lain. Jadi memang tetap harus segera pemeriksaan kalau ada keluhan tidak nyaman di daerah dada. Hmm, jadi Ya, kalau kalau sudah mulai nggak nyaman, ya udah bawa aja langsung ke unit kesehatan gitu ya dok. periksa. Karena tidak nyaman itu adalah reaksi apa alarm tubuh kita untuk tahu jangan-jangan memang kondisinya mengarah ke jantung begitu. Oke, ini nggak peduli usia ya. Kalau orang dulu ngomong kalau jantung itu ada usia yang sudah lanjut. Sekarang ini malah justru usia-usia produktif juga harus tetap waspada dengan hal begini ya dok. Iya betul, Bu. Karena kalau kalau orang mungkin merasa bahwa, nah kan saya usianya masih 30-an, masih 40-an. Jangan salah, banyak loh yang usia-usia segitu juga sudah ada hal-hal begini. Pokoknya rasa tidak nyaman di dada. Tadi semacam eh, apa berdebar-debar tadi atau nggak terasa yang langsung sampai ke nyeri gitu, ya belum tentu juga seperti itu. Tidak nyaman di dada atau bahkan tadi lemah, keletihan gitu ya.
Ini ini bisa bisa tadi yang disampaikan oleh Dokter Evan, bisa denyutnya yang terlalu cepat atau bisa yang justru denyutnya lambat gitu ya. Apakah denyut lambat itu juga juga ini Dok, dalam artian gini, mmm, ada gejala yang sama dengan denyut yang terlalu cepat? Iya, hampir sama, Bu. Les-lesan. Jadi kayak orang Oh, hipotermi gitu kan heeh, bisa lemes gitu ya? lemes, sesek, les-lesan itu bisa mengarahnya ke sana. Mhm. Nah, berarti namanya berarti lah kondisi seperti ini kita harus pastikan karena kalau komplikasinya berarti biasanya apa? Berarti kan iramanya ada yang bisa tidak terpicu ya, takutnya ada blok. Nah, biasanya paling sering di situ Bu ada AV block atau penyakit yang istilahnya sudah terjadi blok dari AV ke S anodnya Bu, begitu. Kalau seseorang pernah terdapat kelainan ini gitu ya Dok, gangguan irama ini, dia bisa pulih total atau enggak? Kembali lagi tergantung penyebab dasarnya apa, Bu. Kalau penyebab dasarnya misalnya kelainan elektrolit, kemudian karena cemas, karena apa, kalau kita obati di sana bisa ya kembali lagi, begitu. Oke, tadi dokter sempat sampaikan tentang alkohol, merokok, kurang tidur, stres. Ini, eee, kalau bisa dibilang kan hari-hari ini banyak orang gitu ya yang melakukan ini gitu ya, dalam artian misalnya contoh ya, stres, kurang tidur, begadang lah dan lain-lain. Artinya ini kan sebagai, apa sih, hanya hanya faktor bukan penyebab utama, hanya yang menjadi pendukung atau terjadi si aritmia ini atau seperti apa, Dok? Jadi kembali lagi memang penyebabnya itu kita harus pastikan dulu Mhm. eh, eh, ada nggak kelainan anatomi karena seringnya sudah ada kelainan anatomi Bu. Lah kalau sudah Mmm, ada kelainan kita berbicaranya berbeda lagi. Karena mhm, kalau sudah namanya kelainan anatomi jantung itu kan sifatnya maaf susah kembali ya Bu. mhm. Jadi kan memang harus penanganannya berbeda daripada yang hanya terjadi eh, irama yang kelainan irama yang bukan karena akibat apa elektrifika jantung atau ibaratnya bisa ditangani, dikembalikan lah istilahnya seperti itu. Oke, kalau sudah memang si aritmia ini, pengobatan yang dilakukan apa sih, Dok? Ada obat yang harus dikonsumsi atau ada tindakan lain? Ini sudah masuk itu ya, sekarang kita masuk ke pengobatan. Jadi memang pengobatan ini kembali lagi tergantung dari penyebabnya, Bu. Mhm, Penyebabnya ini apa sih? Nah, kalau penyebabnya tadi misalnya karena kelainan elektrolit, itu ya kita obatin penyebabnya dulu. Tapi kalau penyebabnya memang sudah karena gagal jantung, ya gagal jantungnya kita bantu obatin. Atau ada serangan jantung ya kita obatin. Nah, kita evaluasi ada namanya irama yang segera harus diubah. Jadi namanya irama tidak stabil. Lah, itu ada yang namanya sampai setrum listrik. Lah, ini loh kadang-kadang kita kan eh, lihat kapan tuh yang disetrum listrik. Lah, itu mhm, adalah irama cepat yang ya itu biasanya segera namanya dikardioversi, Bu. Itu harus segera dilakukan tindakan. mhm, Kalau misalnya iramanya ini ada beberapa seperti misalnya irama yang ventricle extrasystole atau apa atrial fibrilasi ya ini kita kembali lagi penyebabnya apa kalau memang tidak ada ya sampai namanya tindakan pertama dengan obat-obatan untuk mengatur iramanya setelah obat-obatan tidak ada respon ya bisa sampai melakukan tindakan. Tindakan ini tergantung jenis gangguan iramanya ya Bu. Tadi kalau misalnya kita bicara irama yang cepat, berarti kita ablasi jantung. mmm. Ya, ablasi itu sumber kelistrikannya kita tutup. Kalau iramanya kurang, ya malah pakai alat pacu jantung gitu Bu. Oh, jadi kalau yang, alat pacu jantung itu karena iramanya yang kurang gitu ya, Dok, ya? Ya, ceritanya berarti kan dia ada AV blocknya begitu. Tapi kalau yang diablasi berarti itu iramanya yang cepat gitu Bu. Iya, oke. Nah, ini kalau ditanyain gitu ya, ada yang tanya, "Dok, lalu lifestyle seperti apa yang bisa bantu jaga irama jantung tetap stabil?"
Jadi untuk mencegahnya ya pasti yang satu hidup pola hidup sehat, yang satu tidak boleh merokok, berhenti merokok, kemudian batasi konsumsi minuman alkohol dan kafein. Jadi kopi itu juga dapat meningkatkan resiko ya, Bu. Kita tadi belum bahas. Hmm, Jadi kopi itu kan makanya kata orang yang tidak kuat minum kopi akan berdebar-debar. iya, 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 iya. Nah, yang berdebar bisa saja meningkatkan iramanya yang jadi irama sehat, jadi irama tidak sehat atau namanya aritmia. Hmm, Nah, itu bisa meningkatkan resiko terjadinya aritmia. Kemudian ada beberapa obatan yang perlu diwaspadai, seperti golongan obat pilek itu kalau ada kelainan jantung nggak boleh ya. Kemudian seperti salbutamol, kemudian seperti meptin, nah itu juga nggak boleh. Kemudian olahraga secara teratur, kemudian juga menjaga berat badan ideal dan pola makan yang sehat. iya. Hmm. Ini ada pertanyaan. eh Dok, saya usia 73 tahun, lemah jantung, tensi itu 96/60, INR 09. Itu kalau malamnya minum warfarin 2 miligram. Tapi kalau tidak minum, tensinya 120/80. Apakah ada makanan yang harus dipantang? Jadi kalau untuk bicara tensi sama warfarin itu memang tidak berhubungan langsung ya Bu, karena Mm-mm. warfarin itu kan sebagai pengencer ya untuk meningkatkan Hmm, ya, INR-nya itu kan tujuannya supaya tidak terjadi namanya trombus. Nah, biasanya orang yang diminumin warfarin itu memang ada kelainan irama atau ada sudah terjadi gangguan katup. Lah itu paling sering diberikan warfarin, Bu. Nah, hmm, kalau tensi itu beda. Ini obat tensi diberikan supaya untuk mengontrol tensinya dan juga mencegah pembengkakan jantung. Jadi kan obat tensi ada yang gunanya untuk sebagai kardioprotektor, jadi untuk membantu jantungnya tidak tambah bengkak begitu. Jadi kalau pertanyaannya apa untuk menjaga makanan ya Bu ya. mm-mm. Ya, Kalau ada makanan makanannya khusus. sama kekentalan darah ya jaga profil lipidnya. Profil lipidnya itu harus di kolesterol seperti itu kan yang menyebabkan aterosklerosis ya. Mm-mm. Jadi ya harus dijaga. Kemudian kadar gula itu kan kalau gula yang tinggi itu kan meningkatkan inflamasi tubuh. Jadi lemaknya harusnya baik di metabolisme terjadi namanya mikroinflamasi. Nah, mikroinflamasi ini yang menyebabkan jadi mudah terjadi aterosklerosis begitu, Bu. Oke, Tahu jadi itu nggak? ya Ada beberapa. jawabannya. Buat yang nanya tadi ya. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Kita masih ngobrol ini tentang aritmia. Jadi kalau ada yang mau tanya boleh. Lalu dok, kalau untuk eh apa namanya, hmm, setelah misalnya seseorang oke aritmia, terus kemudian dia bisa ditangani gitu ya. Ada nggak misalnya dia olahraga yang nggak boleh atau olahraga berat gitu? Kadang-kadang kan ada yang seperti itu juga dok, pertanyaan gitu. Nah, ini Bu, kalau udah kelainan anatomi atau kelainan bicaranya irama jantung, dua-duanya itu olahraga harus sebagai harus dikonsulkan dulu karena resikonya kalau kita kan tadi yang berhubungan dengan denyut nadi cepat itu resiko keluarnya aritmia atau beban jantung kan meningkat Bu. Bisa Oh, bahaya sekali. Jadi memang walaupun hanya kelainan jantung apa ya itu tetap konsultasikan dulu dok ini olahraga batasnya seperti apa itu yang penting. mm, 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 mm. Kalau orang yang sudah punya gagal jantung, punya kelainan irama, lah iramanya tuh irama apa dulu? Irama yang berbahaya kah? Atau irama yang tidak? Lah itu harus dipastikan dulu. Kalau kita bilang tidak tahu penyebabnya, ya kita tidak boleh dibilangkan boleh olahraga dulu gitu, Bu. Oke, lalu Tapi kalau eh, ini artinya dia kalau memang sudah tahu bahwa ada kelainan irama ini, memang harus sampai sedetail itu dicek gitu ya dok ya? ya betul sekali, Bu. Karena kalau kita tidak mengetahui penyakitnya apa dan Hmm. penanganannya malah salah, ya olahraga yang diharapkan pola hidup sehat tadi malah jadi bumerang buat kita.
Karena ya tadi kita nggak aktivitasnya kita sudah berbeda dengan orang yang sehat. Karena kalau yang orang sehat harusnya nggak apa-apa, ini malah memicu begitu. Oke. Nah, sekarang kalau ini ada pertanyaan, Dok, kalau sudah memang ada gangguan irama atau aritmia ini, apakah memang harus konsumsi obat terus-menerus? Ya, kembali lagi penyebab utamanya apa? Jadi kalau penyebab utamanya memang sudah terjadi kelainan anatomi jantung, ya harus minum terus-menerus. Tetapi kalau penyebab aritmianya karena stres atau apa, ya kelola stresnya. Jadi kembali lagi dari penyebabnya ya, Bu. Kita tidak bisa pastikan satu individu dengan individu yang lain. Karena kelainan irama jantung itu penyebabnya tadi banyak Banyak sekali. sekali. Nah, gitu. Nah, ini kalau misalnya tadi kan penyebabnya dia tadi ada kelainan anatomi, terus kemudian ada timbul stres, terus kemudian timbul si aritmia ini gitu. Ketika stres dikelola, otomatis si gangguan ini kembali membaik atau seperti apa, Dok? Ya, biasanya kalau bisa mengelola stres ya gangguannya bisa kembali kalau hanya masalah karena stres yang memicu ya Bu ya. Mm-mm. Tapi kalau sudah kembali lagi sudah terjadi kerusakan anatomi, stres ini hanya prekursor atau pemicunya saja, ya tetap tidak bisa karena kan sudah ada kerusakan anatomi ya Bu. Oke, kalau sudah ada kerusakan anatomi ya, walaupun nggak stres juga dia tetap ada kelainan Iya. juga ya. Tapi kalau kita memang sampai butuh tindakan namanya pacemaker atau apa ya itu sudah tergantung dengan obat-obatan begitu. Hmm. Jadi memang harus apalagi kalau misalnya gitu ya, tadi kayak yang kita ngomongin bahwa beberapa orang yang sudah em, ada kelainan anatomi, terus ada penyakit-penyakit lain gitu ya. Itu Iya. memang, itu memang harus dikasih tahu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Sebentar, di mana ya? Oh, yang ini. Dari yang tadi itu yang ibu ya, ibu nih dengan usia 73 tahun. Katanya, Dok, betul nggak? Sayur mayur yang ijo tua itu tidak boleh dikonsumsi karena bisa mengentalkan darah. Ini mitos fakta nih. Ini sih sebenarnya sayurnya enggak sih ya Bu. Ya jawabannya kalau mengentalkan darah itu sayur hijau enggak. Tetapi yang mengentalkan darah itu apa? Ya tadi satu biasanya memang kita cek ada enggak kelainan namanya eh, faktor faktor lipidnya, lemaknya lah itu yang gulanya lah itu yang Hmm. biasanya resiko-resiko terjadinya kekentalan atau aterosklerosis itu yang meningkat. Ada nggak kelainan apa katup jantung. Nah, katup jantung itu ibaratnya pintu-pintunya yang buat pompa itu nggak bisa nutup bagus lah. Itu kan terjadi turbulensi. Turbulensi itu arahnya yang harusnya satu arah jadi muter-muter lah. Yang muter-muter ini yang menyebabkan terjadinya trombus. Nah, kalau trombus lepas ya bisa nyumbat begitu. Kalau kita bicara kekentalan, kekentalan ini kan isi darah. Ya isi darah ini jadi kurang minum ya itu juga bisa begitu. Oh iya, betul. Kekentalan ini kurang 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 air minum, cairan-cairan. ya kurang cairan atau ada kelainan darah Bu. Jadi Mm. memang ada kelainan darah yang memang darahnya itu kental sekali. Nah, namanya polisitemia vera. Lah itu biasanya kalau yang terlalu HB-nya terlalu tinggi itu juga risiko darahnya kental. Ya, tapi bisa juga kalau pengentalan darah itu karena tadi ya misalnya diabetes gula darahnya tinggi gitu kan. Itu juga bisa. Jadi si si darah ini kental. Jadi pengobatan terapi tergantung dari penyebab. Obati penyebabnya dulu. Oke, lanjut ya. Ini ada pertanyaan. Dok, kalau minum kopi tadi ada yang berdebar-debar. Apakah itu artinya nggak boleh minum kopi? Penderita aritmia. Terima kasih. Ini kopi nih yang dibahas. Ya, kembali lagi ke individu masing-masing. Ada yang minum kopi sampai banyak pun tiap hari ya tidak. Tetapi kalau ada yang sudah ada kelainan jantung, coba kopi rasanya tidak enak ya sudah nggak boleh begitu. Ya, 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 ya. Jadi kalau misalnya eh ada
tadi kan minum kopi terus tiba-tiba berdebar-debar. Ya udah itu memang karena nggak ini. Oh, ini ada pertanyaan yang bagus nih. Selamat siang, Dok. Beberapa waktu yang lalu saya mengkonsumsi obat. Terus setelah mengkonsumsi obat itu tiba-tiba jantung terasa berdebar-debar. Apakah memang ada obat tertentu yang bisa menyebabkan seperti itu, Dok? Terima kasih. Eh, Kenapa Bu nanti Bu? Mengkonsumsi obat. Heeh, Terus setelah konsumsi obat dia nggak menyebutkan obatnya apa. Terus heeh. rasanya jantung kayak berdebar-debar. Apakah bisa Oh, juga iya. obat itu Oh, bikin gitu? biasanya obat pilek Bu, obat pilek atau obat sesak salbutamol itu tebal-tebal. Oh iya 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 iya. Iya. Obat pilek tadi ya ada Nah, itu juga. Salbutamol itu bukan obat buat sesak nafas. Sesak iya, nafas kan dok? sesak napas, tapi dia punya efek samping membuat membuat apa jantungnya berdebar-debar. Makanya Oh, orang sesek itu hati-hati, jangan langsung periksa apa, jangan langsung minum obat. Dikira asma padahal sakitnya jantung ya, tambah jantungnya tidak kuat. oh iya 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 iya. Iya. Sesak nafas itu harus harus benar-benar tahu ini sesak ini karena jantung atau karena paru-paru. Iya betul banget, gitu. Jadi asma itu sesak nafas itu belum tentu semuanya karena asma, bisa jadi karena si jantungnya yang bermasalah, gitu kan. Jadi memang harus tahu. Jangan terus dibabat habis minum salbutamol tadi. Terus ya gangguan jantungnya misalnya jadi yang menjadi bermasalah. Itu ya kalau obat bisa jadi. Mungkin Anda meminum obat tadi flu gitu ya. Terus eh, bikin dada berdebar-debar. Apa sih? Kayak artinya kalau misalnya dia nggak cocok dengan obat flu tertentu atau ada obat flu tertentu dengan kandungan tertentu yang bikin seperti Iya. itu, Dok. Memang ada Bu, ada kandungan tertentu biasanya seperti pseudoephedrine itu meningkatkan Oh, Bu. pseudoephedrine. Oh iya 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 iya. Berarti cari obat flu kalau memang mau memang sedang flu cari yang tidak mengandung kandungan itu. Iya, tapi dekongestan itu semua efeknya bisa mengarah ke jantung Ibu. Banyakan seperti itu. Jadi obat flu kebanyakan ya Iya. padahal obat flu kebanyakan ada kandungan dekongestannya. Iya. Nah, ya sudahlah buat istirahat, minum air Iya. hangat gitu ya. Karena kan flu juga kita tahu kalau itu hanya sekedar virus, hanya virus mungkin bisa segera pulih gitu ya. Oke, ini tadi kan kita ngomongin tentang aritmia, gangguan ritme jantung. Nah, tadi kan kita beberapa, misalnya kan minum minum kopi terus berdebar-debar, minum obat flu berdebar-debar. Tapi kalau itu tidak dilakukan, ia tidak timbul gitu. Nah, artinya apakah hal ini menjadi tidak berbahaya dibandingkan aritmia atau kelainan irama jantung yang lain gitu, Dok? Jadi gini, misalnya karena obat flu terus jadi aritmia ya Bu ya Hmm. pertanyaannya ya. Mm-mm, mm-mm. Kalau misalnya obat flu-nya menyebabkan aritmia, pasti aritmia sih jawabannya enggak ya Bu. Mm-mm. Biasanya kan hubungannya sama meningkatkan denyut jantung saja Bu. Oh, Nggak langsung aritmia enggak, tetapi biasanya menyebabkan berdebar-debar. Berdebar-debar itu kan enggak mesti aritmia Bu, begitu. Oke. Jadi berdebar-debar belum tentu aritmia, Iya, tapi aritmia gejalanya seringkali berdebar-debar, gitu dok. betul. Seringkali enggak nyaman di dada. Karena kalau yang aritmia cepat, kadang-kadang kan aritmia tadi kan ada yang denyutnya cepat Bu. Yang denyutnya cepat itu yang biasanya berdebar-debar begitu. Oke, yang denyutnya cepat itu yang berdebar-debar. Kalau yang denyutnya rendah atau nggak cepet itu, gitu ya, itu yang bikin justru apa sih istilahnya? Lemes tadi ya. Orang Jawa bilang les-lesan. Les-lesan itu apa ya? Definisi bahasa Indonesianya. Les-lesan itu ya semacam lemes gitu loh. Terus kayak kayak lemes. Nah, ini kalau udah begitu ya memang harus datang ke kesehatan untuk dicari tahu. Kalau memang Anda seringkali merasa gitu ya, seringkali merasa kok kayaknya ada sesuatu yang lain gitu ya. Orang itu biasanya punya ini loh, punya punya rasa gitu ya. Kok dadaku begini ya gitu ya. Bisalah datang ke rumah sakit nanti mungkin lakukan tadi pemeriksaan
EKG jantung tadi gitu ya, untuk dilihat seperti apa. Nah, dok, em, kalau misalnya kelainan seperti ini harus periksanya langsung ke dokter spesialis apa, atau bisa ke dokter umum dulu sebetulnya? Ya, jadi kalau kita untuk screening itu bisa dulu ke dokter umum karena pemeriksaan EKG kan tidak harus dilakukan oleh spesialis. Mm. Nah, kalau memang sudah ada terjadi diagnosa mengarah ke klinis yang berbahaya, pasti kita konsulkan ke dokter spesialis jantung. Gitu. Oke, jadi kalau masih cuman untuk EKG jantung itu ke dokter umum dulu. Nanti kalau memang sudah ada hasilnya itu kan termasuk pemeriksaan penunjangnya ya. Iya, betul. Itu yang akan dibawa sampai ke dokter spesialis jantung untuk dilihat gitu dan terus kemudian ditangani seperti apa gitu. Cuman memang ini memang prosedural seperti itu ya. Tapi kalau misalnya Anda merasa saya pengen cek aja deh ke kondisi kesehatan jantung saya seperti apa, ya saran saya sih lebih baik gunakan medical check up ya, Dok ya. Ya, kalau untuk mau memeriksakan ya boleh langsung. Cuman kalau memang mau mengetahui ya memang dengan medical check up itu sederhana bisa kita lihat karena ada pemeriksaan ronsen jantung, Oh pemeriksaan iya. jantung. Itu kan bisa melihat ronsen jantung ada bengkak jantungnya enggak secara garis tidak tepat maksudnya tidak 100% menggambarkan ya Bu, tapi bisa memberikan gambaran dulu seperti itu. Nah, Rekam kalau jantungnya gitu, EKG-nya. Dok, sering kali gitu ya yang dokter temuin. Orang datang dengan aritmia itu ke rumah sakit itu karena sadar bahwa dia ada sesuatu yang nggak nyaman di dada atau sudah terjadi em, hal lain dulu sampai dia dibawa ke rumah sakit biasanya. Ya, biasanya memang kalau murni karena kelainan irama tidak nyaman di dada, Ibu. Jadi dia Ada ngerasa yang nggak nyaman. tidak nyaman di dada, ada juga yang memang sudah keluhannya yang lain sesek. Nah, itu yang sering. Hmm. Oh, kalau kelainan irama ini bisa sampai ke sesek ya, Dok? Ya kan tadi ada kelainan anatomi, Bu. Kelainan anatomi kan juga Oh. bisa sakit jantung itu kan paling sering ya nyeri dada, sesek ya. Itu bisa saja terjadi, Bu. Jadi kelainan irama ini bisa saja ibaratnya komplikasinya, Bu, begitu. Jadi karena tadi karena kelainan ininya si jantung katup-katupnya duluan gitu ya. Iya. Terus sampai kemudian mengakibatkan gangguan ke elektriknya jantung itu sampai kemudian bikin iramanya jadi terganggu juga gitu ya, Dok ya. Ini panjang ya rangkaiannya ya. Iya, karena betul irama itu kan jantung itu kan selalu berdetak ya, Bu. Berdetak itu kan sebenarnya irama. Iramanya reguler atau irreguler. Kalau irreguler itu namanya aritmia. Nah, kita tahunya sebenarnya gampang lewat aja pemeriksaan nadi kita. Nadi kita dipegang. Kalau yang normal ya berarti duk 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 duk. Nah, kalau yang tidak normal ya duk 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 duk. Nah, gitu, Bu. Oh, ya 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 ya. Jadi ini langsung pegang nadil. Iya. Jadi dengan lewat sebenarnya nadinya kita cek gitu. Oke, dia dia berdetak atau berdegup secara teratur atau tidak, gitu ya. Nah, kalau dia berdetak atau berdegup secara teratur, ya itu berarti aman gitu. Tapi kalau tadi seperti digambarkan oleh eh, Dokter Evan bahwa ada yang nggak nggak teratur, ada yang miss lah ya, gitu ya. Harusnya dia berdetaknya terus teratur gitu, terus tiba-tiba ada yang hilang satu gitu ya. Apa sih istilahnya ya? Kayak, Iya. iya kan dok? Betul, bisa saja. Jadi ada yang di skip iramanya. Nah, iramanya ada yang terskip satu, nah itu silakan untuk ayo dicari tahu gitu ya. Jangan sampai terus kemudian sudah sampai rasanya nggak nyaman lah inilah gitu ya. Tapi memang lebih baik secara secara medis segala sesuatu gitu ya. Kalau tertangani lebih awal itu akan menjadi lebih baik gitu ya dok. Prinsipnya Iya, selalu seperti itu. jadi ya kita tidak takut atau apa, tapi lebih baik segera dilakukan pemeriksaan. Karena kan biar tahu ini apa sih kelainannya jantung kah,
Atau Ya, karena kelainan cemas, cemas juga bisa kan berdebar-debar. ya betul. Jadi selain ya tadi berdebar-debar kalau misalnya iramanya benar gitu ya, degumnya benar itu kan karena dia lebih cepat gitu kan. Masalahnya seperti itu. Belum tentu juga sampai gangguannya ke aritmia ini sampai walaupun hanya mungkin berdebar-debar dia menjadi lebih cepat belum tentu juga dia eh, tadi kehilangan satu irama itu belum tentu juga gitu. Jadi orang tadi ya seperti yang Nirum sudah simpulkan tadi kalau orang aritmia itu pasti berdebar-debar tapi berdebar-debar belum tentu itu adalah aritmia. Tapi kalau memang Anda butuh untuk em, tahu gitu ya. Tapi kok terasa sering ya, tapi kok begini ya udah periksa aja deh. Ya, periksa aja, dicari tahu gitu ya, biar kalau memang tidak terjadi kan lebih baik. Kalau terjadi ya bisa dikasih cara untuk diobati. Gitu. Itu yang seringkali biar kita bisa paham. Karena kadang-kadang orang itu takut gitu ya, datang untuk mencari tahu karena takut dapat jawaban yang tidak seperti diinginkan gitu ya, Dok ya. Gimana? Ya, jawabannya tidak yang sesuai gitu kan. Misalnya takut medical check up, kenapa? Nanti ketahuan penyakitnya banyak. Lo justru karena ketahuan kan bisa diobatin. Atau takut untuk ini gitu ya ke dokter. Nanti jadi begini ya. Ya kan bisa malah justru bisa ditanganin dengan lebih baik gitu. Bisa dikasih obat. Oke, ada lagi nggak dok dari aritmia ini dok? Oh, Atau ada yang mau ya. ditambahkan? Oh ya cukup seperti itu. Oke, terakhir deh kesimpulan dari apa yang kita bahas dok seperti biasa untuk pendengar. Ya, jadi kita hari ini belajar mengenai gangguan irama jantung. Ya, gangguan irama jantung bisa kita eh, keluhannya bisa nggak nyaman di dada. Nah, ini kita bisa screening sendiri tadi ya lewat denyut nadi kita. Kalau memang sering tidak teratur, ya segera dilakukan pemeriksaan EKG. Pemeriksaan EKG adalah pemeriksaan yang cepat, tidak berbahaya, dan langsung kelihatan. Jadi dengan screening yang cepat ini bisa bisa melihat kelainan iramanya itu apa begitu. Dan kalau emang ada keluhan tersebut, ya jangan ragu-ragu datang ke fasilitas kesehatan. Karena kalau tidak kita tentukan penyebabnya apa, takutnya irama tersebut irama yang sangat berbahaya, yang dapat mengancam nyawa. Dan jangan lupa untuk selalu ya, kalau memang sudah usia meningkat, ya medical check up. Di Patiloso juga ada paket-paket medical check up yang harganya terjangkau, Ya. sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut. Seperti itu. Iya. Jadi kalau misalnya Anda membutuhkan layanan kesehatan, bisa ke Rumah Sakit Pantilaso Dr. Cipto, utamanya untuk medical check up. Medical check up itu ada beberapa, tapi kalau misalnya yang termasuk bisa mendeteksi si aritmia ini, pakai yang dengan tadi ronsen, lalu EKG gitu ya, bahkan sampai ke treadmill ya, Dok ya. Ya, treadmill bisa. Treadmill sehingga bisa tahu mungkin pada saat santai gitu nggak keluar si aritmia tapi pada saat misalnya dia harus jalan cepat gitu ya di treadmill jalan atau beraktivitas baru keluar itu si aritmia. Nah di situ Anda bisa tahu lebih lanjut gitu ya, bisa hubungin Rumah Sakit Panti Asuhan Dokter Cipto untuk em, mencari gitu ya layanan medical check up itu gitu ya. Terus nanti sudah itu termasuk konsul dengan dokter dan kalau memang ada sesuatu yang sepertinya tidak wajar gitu ya atau ada gangguan gitu bisa langsung dikonsulkan ke dokter spesialis selanjutnya gitu ya dok ya karena Ya, kita sudah punya bekalnya nih pemeriksaan penunjangnya sudah ada sehingga nanti dokter tinggal bisa lebih lagi kasih treatmentnya seperti apa pengobatannya seperti apa tindakannya harus seperti apa gitu Good News Sheryl ya jadi datang langsung ke Rumah Sakit Pantilaso Dokter Cipto. Oke Dokter Evan terima kasih. terima kasih Bu. Sampai berjumpa minggu depan kembali ya. Yes, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Dan buat Oke, Anda, ya sehat-sehat ya dok ya. ya, sama-sama sehat selalu Bu. Oke, selamat siang. Dan terima kasih buat Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya. Berharap apa yang dihadirkan hari ini jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan sampai jumpa.